Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 21 di bulan Mei tahun 2023, dan seperti biasanya guys, kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, apalagi di keramaian. Dan kita langsung saja melihat bagaimana untuk update ya dari kripto global di sini guys. Seperti dari data CoinMarketCap di sini menunjukkan kenaikan di 0,61%, cukup lumayan lah ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini hijau ya, tapi tipis banget guys di 0,08%. Kemudian Ethereum masih merah di 0,5%, BNB hijau tipis juga di 0,04%. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata pergerakan untuk altcoin tidak jauh berbeda ya dari pergerakan Bitcoin guys, rata-rata antara 0 sampai 1% saja guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, untuk time frame daily pada chart di sini guys, untuk close candle kemarin ini hijau ya dan berada di atas harga 27.000. Ini cukup bagus sebenarnya guys. Dan untuk sekarang masih mengalami penurunan ya, untuk koreksi dulu, dan ada indikasi ini akan meneruskan kenaikannya guys untuk mencoba retest di MA20 ini ya. Dan jika saja ini akan tertembus untuk MA20 di time frame daily-nya, maka akan mencoba retest di area ungu ini guys, tepatnya di harga sekitar 28.000 guys. Jadi untuk sementara pergerakan Bitcoin ini masih sideways ya, masih menunggu sentimen-sentimen apa yang akan muncul ya beberapa hari ini, dan nanti kita akan update untuk teman-teman semua ya. Dan tentu saja untuk posisi-posisi yang bisa kalian manfaatin untuk DCA ya, kalian bisa manfaatin harga di sekitaran harga 26.000, atau titik yang paling potensial bisa di harga 25.000 di sini guys. Karena kalau kalian lihat di beberapa exchange yang pending order ya untuk posisi buy, jadi banyak investor yang menunggu harga di 25.000 ini guys. Jadi kalian bisa manfaatin harga tersebut. Dan kita lanjut ya, untuk informasi pertama hari ini kita lansir dari salah satu harian dari Daily Hodl ya, dimana di sini diinformasikan bahwa analis dari Bloomberg yaitu Mike McGlone ini memperingatkan Bitcoin dan juga aset kripto lainnya ini bisa jatuh guys jika hal ini terjadi. Jadi ahli strategi makro senior Bloomberg Intelligence yaitu Mike McGlone mengungkapkan sentimen bearish pada Bitcoin dan aset kripto lainnya. Dalam sebuah wawancara Bloomberg makro yang baru, McGlone mengatakan bahwa dia melihat pasar saham ini jatuh ya. Dan menurut analis makro tersebut ya, sebagian besar altcoin kemungkinan besar akan mengalami koreksi lebih parah ya setelah penurunan di pasar saham, dengan Bitcoin mencetak titik terendah baru di pasar tersebut. Perkiraan saya adalah indeks S&P 500 akan mencapai 3.000. Bitcoin akan turun dan saya tidak tahu seberapa jauh. Ini mungkin akan membuat titik terendah baru guys, kata McGlone. Mata uang kripto akan turun sangat dalam, dan kami akan membersihkan beberapa dari 24.000 kripto ini dan menyingkirkan beberapa, dan mereka hanya sesuatu yang konyol. Tapi Bitcoin, Ethereum akan tetap unggul katanya. Jika kasus dasar adalah hal itu akan terjadi, yaitu S&P 500 menuju 3.000, maka imbal hasil turun ini akan lebih banyak katanya. Menurut McGlone, penurunan ini kemungkinan akan berlangsung selama berbulan-bulan, dan tahun depan akan lebih lama ini akan terus berlanjut katanya. Anda harus melewati masa-masa sulit yang parah, dan menurut saya pembersihan aset itu adalah kasus dasar saya, kata McGlone. McGlone juga mengatakannya bahwa meskipun pasar saham gagal anjlok, Bitcoin tidak mungkin mengungguli aset lainnya. Jika pasar saham tidak jatuh, saya tidak sepenuhnya berharap Bitcoin akan mengungguli aset lain dalam kasus tersebut. Jadi ada semacam win-win solution. Tapi itu akan menjadi agak aneh ya menurut saya. Dan secara historis, hal ini akan membuktikan bahwa jadi aturan dan hukum likuiditas, pompa dan pembuangan, serta siklus dan pasar mungkin tidak lagi berlaku. Saya agak khawatir tentang hal itu guys. Pungkas dari McGlone ini guys. Meskipun McGlone ini skeptis ya, tapi kalau kita lihat dari harian yang sama di sini, Rich Dad Poor Dad yaitu si Robert Kiyosaki ya, dia memprediksi bahwa crash landing di masa depan ini akan terjadi, tapi dia mengatakan bahwa Bitcoin dan juga logam mulia ini adalah asuransi yang terbaik guys. Jadi penulis buku keuangan pribadi terlaris yaitu Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, memperingatkan prospek ekonomi yang suram ya di masa depan. Kiyosaki mengatakan kepada 2,4 juta follower di Twitternya bahwa ekonomi pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Menurut Kiyosaki, aset yang harus dimiliki sebagai jaminan terhadap masa depan ekonomi yang suram seperti yang ia prediksikan
adalah Bitcoin dan dua logam mulia yang paling terkenal. Dalam hal ini adalah emas, perak, dan juga Bitcoin guys. Ini menurut si Robert Kiyosaki. Awal bulan ini penulis buku tersebut memperingatkan ya bahwa kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat merupakan indikasi resesi yang akan terjadi, dan Bitcoin bersama emas dan perak menawarkan lindung nilai terbaik guys. Pada saat itu Kiyosaki juga membunyikan alarm pada sistem perbankan global karena ia bertanya-tanya ya, apakah sistem tersebut akan segera runtuh. Robert Kiyosaki yang telah lama merasa bullish ya terhadap Bitcoin memprediksi pada bulan April bahwa aset kripto unggulan ini akan melonjak hingga $100.000. Menurut penulis, Bitcoin akan muncul sebagai investasi menarik karena kekhawatiran tentang devaluasi dolar Amerika Serikat dan kesehatan sektor perbankan. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira mau dibawa kemana ya Bitcoin ini, dan masih banyak di luar sana itu pendapat-pendapat yang skeptis dan juga optimis ya, seperti halnya yang tadi. Dan tentu saja kita harus bijak menyikapi hal ini. Kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa ya, dan kita akan informasikan kepada teman-teman jika ada info yang menarik tentang Bitcoin ini guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Bitcoinis ya, dan di sini diinformasikan bahwa Tether ini bermitra guys dengan Krypton Market untuk mendukung penerimaan USDT di Argentina. Nah, ini menarik ya. Jadi penerbit stablecoin terbesar di dunia yaitu Tether telah menjalin kemitraan dengan platform on-off-road crypto Krypton Market untuk mendukung transaksi USDT di pasar pusat Buenos Aires. Menurut pernyataan dari Tether, kolaborasi dengan Krypton Market akan memungkinkan para pedagang di pasar tersebut untuk menerima USDT sebagai pembayaran barang sekaligus pembayar tagihan dan sebagai gaji karyawan dengan stablecoin yang sama. Tether bertujuan untuk menyediakan lindung nilai inflasi untuk bisnis kecil dianggap sebagai salah satu pasar buah dan sayuran terbesar di Amerika Latin. Pasar sentral Buenos Aires adalah rumah bagi 900 bisnis grosir dan 50 bisnis retail yang mempekerjakan total tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. Perkembangan terbaru dari Tether ini cukup menggembirakan bagi para pedagang dan pelanggan karena negara Amerika Latin saat ini sedang mengalami hyperinflasi guys, yang menyebabkan nilai mata uang fiat peso menurun drastis selama beberapa tahun terakhir. Data dari Institut Statistik dan Sensus Nasional atau INDEX menunjukkan bahwa inflasi Argentina bergerak lebih dari 108,8% pada bulan April 2023, menandai nilai tertinggi sejak tahun 1991. Tether berharap bahwa pengenalan sistem pembayaran baru dengan Krypton Market akan melindungi bisnis skala kecil Argentina dari tingkat inflasi negara serta menghilangkan biaya perantara dengan memungkinkan transaksi digital langsung antara bisnis ini dan konsumen akhir mereka. Kami berharap dengan menghadirkan Tether kepada pemilik bisnis dan toko-toko kecil di Buenos Aires dapat menjadi contoh yang nantinya dapat direplikasi ke seluruh dunia, kata Paulo Ardoino, Chief Technology Officer Tether. Dengan devaluasi mata uang negara mereka yang terus berlanjut ya, masyarakat Argentina membutuhkan solusi untuk mencapai kebebasan finansial mereka. Jika kita tidak dapat berkontribusi pada kesejahteraan seluruh negara melalui teknologi canggih yang disediakan oleh blockchain, maka kita akan selangkah lebih dekat ya untuk mengakhiri perang melawan diskriminasi keuangan, tambahnya. Selain sistem pembayaran yang inovatif ini, Tether dan Krypton Market juga mengadakan program edukasi di seluruh kota Buenos Aires untuk meningkatkan generasi penggemar kripto dan bisnis blockchain berikutnya guys. Kemudian peran stablecoin dalam memerangi inflasi ini. Mayoritas mata uang fiat dunia dikenal sebagai tingkat inflasi yang tinggi ya, didorong terutama oleh pemerintah yang mencetak uang ke dalam sirkulasi dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan demikian, kenaikan inflasi berarti penurunan daya beli mata uang fiat yang stabil yang menyebabkan orang-orang di seluruh dunia terus mencari cara untuk mempertahankan nilai pendapatan dan investasi mereka. Untuk negara-negara seperti Nigeria, Kolombia, Venezuela, Sudan, dan lain-lain, stablecoin seperti USDT telah membantu berfungsi ya sebagai lindung nilai inflasi yang menawarkan banyak pengguna cara untuk menyimpan, mengakses, dan memanfaatkan modal mereka dengan cara yang modern dan inovatif. Di negara-negara berkembang ini, stablecoin memungkinkan para pebisnis dan profesional untuk mendapatkan dan bertransaksi dengan aset yang terkait dengan nilai mata uang asing. Dengan demikian, stablecoin menjadi jalur yang aman dan efektif untuk mengambil bagian dalam pasar keuangan internasional. Akan tetapi, masih ada kerugian mengenai stablecoin karena nilainya masih dipatok pada mata uang fiat dan paling sering pada dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, jika adopsi USD menurun di seluruh dunia, hal ini akan mempengaruhi nilai mata uang kripto yang tidak mudah menguap ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Bain Crypto, dan di sini diinformasikan bahwa Strike Move HQ ini akan berpindah ke El Salvador guys untuk memperluas pembayaran Bitcoin ke 65 negara. Jadi perusahaan pembayaran Bitcoin Strike telah mengumumkan ekspansi besar-besaran bersamaan dengan relokasi kantor pusatnya ke El Salvador guys. Pada tanggal 19 Mei,
Strike mengumumkan ya bahwa mereka berekspansi ke total 65 pasar global. Selain ekspansi global, perusahaan ini juga memindahkan kantor pusatnya ke El Salvador, di mana Bitcoin merupakan alat pembayaran yang sah di negara tersebut, guys. Berbicara kepada Fortune di konferensi Bitcoin 2023 di Miami, CEO Jack Mallers mengatakan memuji kesederhanaan aplikasi Strike. Kami pikir ada miliaran orang yang menginginkan aplikasi uang dengan karakteristik dan kemampuan yang kontras dengan dunia pertukaran kripto yang kabur dan rezim perizinan yang tersembunyi dan tidak terdaftar serta 1000 koin yang berbeda. Aplikasi Strike menggunakan Bitcoin Lightning Network, solusi persekalahan lapisan kedua untuk transaksi yang lebih murah dan lebih cepat untuk Bitcoin, guys. Ini keren banget, dan tentu saja ya, perluasan ini akan membuat adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin ini akan semakin masif, guys, ke depannya. Dan ini membuktikan bahwa El Salvador ini menjadi negara yang sangat diperhitungkan ya di dunia kripto ini, khususnya untuk Bitcoin, guys. Ini keren banget. Kita akan update lagi nanti seperti apa perkembangannya. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya dari Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa Robert F. Kennedy Jr. ini adalah kandidat presiden pertama yang menerima donasi kampanye Bitcoin, guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi berbicara pada konferensi Bitcoin yang berlangsung hari ini, Robert F. Kennedy Jr. menjadi kandidat presiden pertama yang menerima donasi kampanye Bitcoin. Selain itu, Kennedy sebelumnya menyebut aset digital ini lebih dari sekedar mata uang ya, melainkan sebagai latihan dalam demokrasi. Kandidat ini muncul sebagai pembela vokal industri aset digital. Selanjutnya, di tengah regulasi Amerika Serikat di sekitar ini, hal itu masih belum jelas, guys, karena CBDC yang dikeluarkan Federal Reserve sudah di depan mata dan industri ini siap untuk menjadi aspek penting dalam pemilu mendatang. Dalam beberapa minggu terakhir, mantan pengacara Robert F. Kennedy Jr. juga telah membawa aset digital ini ya ke dalam arena politik, dan secara khusus dia tetap vokal menentang aset digital yang dikeluarkan pemerintah dan berbicara untuk membela salah satu yang paling penting. Sekarang, Kennedy Jr. membuat sejarah sebagai kandidat presiden pertama yang menerima sumbangan kampanye Bitcoin. Selain itu, Kennedy Jr. juga membuat pernyataan tersebut pada konferensi Bitcoin hari ini dalam apa yang dipandang sebagai debut kampanyenya oleh NBC News. Kennedy diminta untuk tampil di konferensi Bitcoin 2023 setelah pernyataannya tentang aset tersebut. Selain itu, kandidat tersebut telah belak-belakan ya dalam mendukung kebebasan finansial dan kemudian mengidentifikasi mata uang kripto sebagai jalan untuk usaha tersebut, guys. Ketika saya menjadi presiden, saya akan memastikan bahwa kalian memiliki wallet sendiri dan menyimpan kata sandi Anda sendiri, kata Kennedy Jr. Kemudian menegaskan kembali menentangannya terhadap campur tangan pemerintah ya dalam aktivitas keuangan individu. Secara khusus, Kennedy menentang kedatangan Fed No CBDC ya, dan secara khusus ia menyatakan bahwa aset digital yang dikeluarkan Federal Reserve menghadirkan perang terhadap kripto. Sebaliknya, tampaknya advokasi mata uang kripto akan menjadi aspek utama dari kampanye Kennedy ini. Ini adalah perkembangan yang menyegarkan mengingat posisi industri ini dalam wacana politik dalam beberapa tahun terakhir ini, guys. Ini keren banget ya. Tentu saja ini menjadi angin segar untuk perkembangan dari Bitcoin ya khususnya dan industri kripto pada umumnya. Dan seandainya saja jika calon presiden ini ya, si Kennedy Jr. ini bisa menjadi presiden, maka bisa dipastikan ya, kalau memang tidak berubah ya, bisa jadi adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin ini akan sangat cepat dan sangat masif, guys. Dan tidak menutup kemungkinan untuk perkiraan para analis ya, dalam beberapa atau akhir tahun ini bisa mencapai $100.000 per Bitcoinnya, guys. Ini akan keren banget. Oke, kita tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, guys. Dan seperti biasa, kita akan bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.